Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tentu saudara, kita akan masuk pada bagian yang ketiga. Ingat, saudara, hal-hal yang kita sedang pelajari tentang Kristen musafir. Bagian yang pertama, tentu saudara diberkati Tuhan, bagaimana menjadikan firman Allah itu sebagai pedoman dalam hidup saudara sebagai Kristen musafir. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang bagaimana menjadi Kristen musafir itu dengan saudaraku mempunyai mental berperang. Dan sekarang yang ketiga, saudaraku sebagai seorang musafir, saya sudah singgung pada bagian terakhir pada waktu khotbah kita di Kristen musafir yang kedua, yaitu bahwa seorang musafir itu memiliki tujuan atau visi. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, tujuannya adalah jelas. Dia menuju ke Kanaan, satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir juga dijanjikan tentang Kanaan. Saudara, lalu kemudian juga ketika kita memperhatikan kisah orang Majus dalam Injil Matius pasal yang kedua, ketika mereka dibawa oleh bintang dari timur itu, tujuannya adalah untuk menyembah raja di atas segala raja. Saudara, musafir itu berjalan dengan tujuan. Musafir itu berjalan dengan satu visi. Sebelum mereka sampai kepada visi itu, mereka tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Mereka akan terus, saudaraku, berjalan di dalam perjalanan mereka sampai kepada visi atau tujuan itu. Nah, penting sekali sebagai orang-orang Kristen ini kita harus tahu apa visi atau apa tujuan kita ada di dunia ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang yang mempunyai visi dan tujuan yang salah. Dan saudara, mereka karena tidak sadar bahwa mereka ini adalah musafir. Saudara yang diberkati, tujuan dan visi Kristen musafir, kita harus tahu bahwa kita bukan punya tujuan yang bersentral sesuatu yang ada di dunia. Tujuan kita bukan sesuatu yang bersentral kepada apa yang ada di dunia. Saudaraku yang diberkati, sama seperti bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir, tujuan mereka bukan di padang gurun, saudaraku. Jadi mereka sekalipun dikasih mana gratis di padang gurun, sekalipun mereka dikasih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, air keluar dari batu, mereka sekalipun bisa menikmati burung puyuh yang berjatuhan dan mereka pilih gampang-gampang saja, saudara, tapi itu bukan tujuan. Mereka harus sampai ke tujuan akhir yang namanya Kanaan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jadi tujuan kita sebagai Kristen musafir pun ingat bahwa kita bukan punya tujuan yang berputaran di dunia ini. Karena sebagaimana ayat yang kita baca di awal pertemuan kita yang pertama, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama, bahwa saudaraku, kemah kita di dunia ini akan dibongkar. Jadi kalau tujuan sentral hidup kita kepada sesuatu yang ada di dunia ini, maka terlalu naif, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan ini yang saya mau tekankan pada kesempatan ini, karena ada orang Kristen yang memiliki tujuan yang salah. Tujuannya mau kaya di dunia ini, tujuannya mau sukses di dunia ini, tujuannya cari duit di dunia ini, tujuannya adalah saudara untuk apa ya, memperoleh kesenangan di dunia ini. Ini tujuan yang keliru, Bapak Mama Saudara. Itu bukan tujuan kita. Karena kita sudah dipilih oleh Tuhan dari dunia ini. Kita bukan lagi, saudara, warga kerajaan dunia, sekalipun secara negarawan kita adalah warga negara Indonesia, saudaraku. Tetapi kewargaan kita sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kewargaan rohani kita adalah dalam kerajaan Allah, kerajaan sorga. Karena itu sentral hidup kita, fokus hidup kita, visi kita, tujuan kita adalah sebenarnya kerajaan Allah. Tujuan akhir daripada hidup kita adalah kerajaan Allah, bukan sesuatu yang ada di dunia ini. Paulus berkata begini, saya mulai dengan ayat ini, Bapak Mama Saudara, Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Memperoleh hadiah. Hadiah yaitu, ini kata penjelasan, yaitu tidak dikatakan dalam ayat ini yaitu naik pangkat, yaitu sukses, yaitu
mobil Alphard, yaitu rumah 5 lantai. Saudara, ini penting Bapak Mama Saudara, yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Panggilan sorgawi dari Allah. Ini penting. Makanya di ayat sebelumnya Paulus berkata, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Segala sesuatu itu aku anggap sampah. Aku melupakan segala yang ada di belakangku, saudaraku, dan berlari-lari kepada panggilan sorgawi. Apa yang merupakan dulu keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi, saudaraku. Jadi kalimat-kalimat itu menunjukkan bahwa Paulus ini sekarang dia tahu nih, tujuan visinya jelas, yaitu bukan di dunia ini. Tujuan visinya jelas, yaitu kerajaan Allah. Tujuan visinya jelas, yaitu panggilan sorgawi. Tujuan visinya jelas, yaitu soal hidup kekal, bukan soal perkara jasmani. Lalu, apakah kita tidak perlu perkara-perkara jasmani? Oh, perlu dong, saudaraku yang diberkati Allah. Kita perlu uang, kita perlu mobil, kita perlu rumah, tempat tinggal, kita perlu gedung, kita perlu, saudaraku, makan, minum, segala-galanya. Tapi itu bukan tujuan, saudaraku yang diberkati. Itu bukan tujuan. Jadi kalau itu sudah menjadi tujuan, maka orang lupa, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga dia pikir ini sudah jadi tempat permanen dia. Yesus pernah memberikan satu perumpamaan dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 tentang orang kaya yang bodoh. Kenapa dikatakan orang kaya yang bodoh? Karena bukan persoalan kekayaannya, tetapi soal fokus tujuannya yang salah. Saudara, dia berpikir dengan dia memperkaya diri, dia berpikir bahwa dengan dia memiliki segala sesuatu, dia berpikir bahwa dengan dia punya semuanya, maka saudara, dia rasa bahwa ini sudah aman, sudah bahagia, sudah selesai, sudah sampai kepada tujuan. Is okay now, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Justru ketika dia memperoleh semuanya itu, Alkitab memberitahu kepada kita, Yesus berkata, hai engkau orang kaya yang bodoh, untuk siapakah semuanya itu nanti jikalau engkau tidak kaya di hadapan Allah? Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika tujuan salah, ketika fokus menjadi salah, ketika arah hidup kita menjadi salah, maka sesuatu yang kita anggap memberikan kenikmatan buat jiwa kita, sesuatu yang kita anggap saudara bisa memberikan kepuasan buat kita, justru itu akan membuat saudara dan saya kehilangan sesuatu yang menjadi penting, yaitu kerajaan Allah yang menjadi fokus utama kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena itu kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Mama Saudara, silakan cari uang, silakan kerja, silakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada peluang-peluang jabatan, dapati itu sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ingat, itu bukan jadi tujuan. Ada banyak orang jadikan ini tujuan, jadi saudaraku dong basiku kiri kanan. Oh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bikin rusak kawan lain, saudara bikin suanggi dan sebagainya. Ini karena dia pikir ini tujuan, saudaraku. Ada sebagian karena ini berpikir bahwa ini adalah tujuan, lupa beribadah, lupa gereja, lupa baca Alkitab, lupa berdoa, lupa semua, saudara. Karena yang dia pikir ini yang jadi tujuan ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini, ingat, kita ini Kristen musafir. Kristen musafir. Jadi Kristen musafir tujuan akhir kerajaan Allah. Saya bacain ayat Matius 6 ayat yang ke-33. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan ini ayat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Berarti kalau kata carilah dahulu itu berarti pertama. Itu kenapa dijadikan pertama? Karena tujuan itu. Itu kenapa dijadikan pertama? Karena itu visi kita. Itu yang harus kita capai.
Tujuan air hidup kita adalah kerajaan Allah, kebenaran. Yang lain-lain semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita baca kontekstualnya, saudaraku, ayat-ayat sebelumnya semuanya itu bicara tentang makan, minum, pakaian, itu semuanya. Jadi kalau kita cari kerajaan Allah, kita mengutamakan Tuhan, visi misi kita tidak keliru, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita soal makan minum, saudaraku. Apalagi kalau su makan minum, su tambah mobil, su tambah rumah, itu su lalu bonus banyak, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kalau makan minum, kita su bersyukur. Nah, apalagi kalau su tambah yang lain-lain. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tapi ingat, jangan balik. Ada orang balik, ini ayat. Tetapi carilah makan, minum, pakaian, rumah, mobil, pesawat, maka semuanya, maka kerajaan Allah akan ditambahkan kepada tidak bisa bab mama. Tujuan kita itu ingat, kerajaan Allah, kebenarannya. Paulus juga berkata di dalam suratan Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikir yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tahu bahwa di masa-masa pandemi COVID-19, saudaraku yang diberkati, kita harus jujur bahwa ekonomi kita juga mengalami penurunan. Tetapi semua ada dalam rencana Allah. Ingat, sekalipun dalam masa-masa ini kita sukar, nanti setelah masa pandemi ini akhirnya banyak orang, mungkin saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mulai kembali beraktivitas, bekerja, silakan. Tapi karena jangan sampai di masa pandemi ini kita sudah habis-habisan, mungkin saudaraku uang di rekening kita sudah mulai berkurang, sehingga nanti jangan sampai selesai pandemi ini kita akhirnya lupa Tuhan, kita kerja banting tulang, kita sudah tidak ingat gereja lagi, kita pikir masih masa pandemi jadi kita live streaming terus, orang supi gereja juga potong live streaming terus. Nah saudara, ini saya mau ingatkan sebagai hamba Tuhan, live streaming dong saudaraku, bisa lanjut, tetapi bukan berarti lalu kita lupa persekutuan dengan Tuhan, karena panggilan orang Kristen adalah hidup di dalam persekutuan. Bapak mama saudara, ini hanya kondisi saja yang membuat kita sehingga ada dalam masa-masa ini. Karena itu ingat baik-baik, sekalipun mungkin krisis ekonomi akan terjadi, tadi saya katakan kita bocor banyak di masa-masa ini, tetapi saya ingatkan visi misi kita adalah kerajaan Allah. Perkaya rohani saudara, perkaya iman saudara, perkaya seluruh kehidupan rohani kita semakin hari semakin menjadi lebih baik. Karena kalau Tuhan Yesus datang kembali, dia tidak tanya uang rekening ada berapa, rumah ada berapa, tanah ada berapa hektar, sawah ada berapa banyak, saudaraku mobil ada berapa, dia tidak tanya itu. Tetapi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kedewasaan imanmu, bagaimana dengan rohanimu, saudaraku? Jangan sampai kita kaya jasmani tapi miskin rohani. Jangan sampai saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita kaya rohani tetapi juga miskin jasmani, tidak boleh juga. Tapi mesti balance, semua seimbang, kaya rohani, kaya jasmani, diberkati rohani. Tetapi kalau memang ada pilihan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mau kaya rohani atau kaya jasmani, atau miskin rohani atau kaya rohani, maka kita mesti kasih pilihan bahwa rohani di atas segala-galanya. Tidak ada yang boleh melebihi kerohanian, saudaraku. Kalau itu pilihan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai penutup, saya mau berikan contoh tokoh iman, mereka yang menjalani perjalanan iman, saudaraku, dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Perhatikan ayat-ayat ini. Ayat yang ke-13 mulai. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Jadi mereka akui bahwa mereka ini pendatang. Siapa tokoh-tokoh iman? Anda mulai baca dari ayat 3 tokoh-tokoh iman. Mereka semua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu.
Berkat-berkat jasmani mereka tidak peroleh, saudaraku. Ya, tetapi mereka hanya melambai-lambai saja, melihat dari jauh saja. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Mereka rindu cari satu tanah air. Tanah air apa itu? Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 16 menjadi penekanan. Ibrani 11 ayat yang ke-16. Saudara perhatikan ayat ini, Ibrani 11 ayat yang ke-16. Ini penting sekali. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tanah air sorgawi, itu visi mereka para tokoh-tokoh iman yang tahu sadar benar bahwa mereka adalah pendatang, musafir di bumi ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda sedang menyaksikan siaran ini, dengar baik-baik. Tujuan utama kita adalah kerajaan Allah. Kalau Tuhan berkati kita, kita bersyukur, karena itu semua adalah bonus yang Tuhan berikan kepada kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Saudara, 3 poin dari Kristen Musafir, 3 bagian dari khotbah ini kiranya menolong dan memberkati kita semua. Ingat baik-baik, Kristen Musafir itu butuh pedoman, karena dia bukan berasal dari dunia ini. Firman Allah adalah pedomannya. Kristen Musafir harus punya mental berperang, karena bukan dari dunia ini, musuh terlalu banyak. Yang benci kita, yang jengkel kita, yang punya trik, punya cara mau hancurkan kita. Kita harus punya mental berperang. Dan yang ketiga, saudara jangan lupa, visi tujuan kita bukan ada di dunia ini, tapi visi dan tujuan kita adalah kerajaan Allah, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ebenezer Pelaimo. Saudara, jikalau saudara diberkati oleh Tuhan, Anda boleh share, mungkin dalam bentuk Anda mengkhotbahkannya kembali, atau dengan cara Anda membagikannya lewat akun Facebook Anda, ataupun lewat grup, atau lewat apa saja media sosial. Anda boleh menjadi berkat bagi orang lain, karena kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tetapi menjadi berkat buat orang lain. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.